Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi bersama saya Dwi Diana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, hari ini kita bakal ngobrol asyik nih, seru ya, tentang ODGJ, bukan sampah masyarakat nih yang bakalan kita bahas. Tahu nggak sih apa itu ODGJ? Ya pasti tahu dong ya Sobat Diskominfo. Nah, kita udah kehadiran narasumber kita yaitu Dr. Willy Jaya Suwento SPKJ dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Cut. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak mau nanyain kabar Icut juga dokter? Icut gimana? Oh iya. Alhamdulillah sehat juga. Nah, kita bahas itu pentingnya rehabilitas jiwa bagi ODGJ dan pelayanan daycare-nya tentunya kan. Terus apa sih yang dimaksud dengan ODGJ ini? Oh iya. Jadi ODGJ ini mungkin masyarakat udah banyak tahu ya. Cuman mungkin dengan persepsi yang berbeda dari yang kita ketahui secara profesional. Jadi ODGJ itu secara ringkasnya adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, apa yang dimaksud gangguan jiwa nih? Artinya gangguan jiwa itu artinya adanya beberapa gejala yang melibatkan perasaan, pikiran dan perilaku yang menyebabkan penderitaan bagi orang tersebut dan disabilitas bagi orang tersebut. Disabilitasnya gimana? Oh, mungkin dia jadi nggak bisa kerja, nggak bisa tidur dan kesulitan bersosialisasi. Iya. Biasanya gitu. ODGJ ini orang nyebutnya orang gila gitu. Sekarang udah diganti ya, dokter. Iya, istilah tersebut cara penyampaiannya udah diganti. Udah diganti. Jadi istilah tersebut kan mengundang banyak stigma negatif bagi penderitanya. Iya, bener-bener. Jadi penyebutan yang benar sekarang mungkin lebih tepat dengan ODGJ. Gitu. Orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Oh, dengan ya. Orang dengan gangguan jiwa, salah. Mohon maaf ya. Terus kalau berbicara ODGJ pasti dampaknya sangat negatif nih di masyarakat. Betul banget. Nah, itu gimana tuh pendapatnya? Jadi ODGJ nih, khususnya yang berat ya. ODGJ berat itu tentu banyak menimbulkan stigma negatif di masyarakat nih. Benar. Soalnya pada saat mereka menderita gangguan, mungkin kita bisa lihat ya yang dari kacamata awam kelihatan nih si ODGJ-nya nih bicara sendiri misalnya. Tapi ini yang berat ya. Atau berat dulu ya. Yang berat nih, kalau yang ringan nanti dulu gitu kan. Dia bicara sendiri, mengamuk, bertindak di luar kesesuaian masyarakat misalnya nggak pakai baju misalnya. Banyak sekali gitu kan yang mungkin masyarakat awam bisa lihat. Nah, hal ini yang membuat stigma negatif bagi si penderitanya. Padahal apakah si pasien ini mau sendiri emangnya dia nggak pakai baju misalnya? Enggak, itu karena ada kelainan di otaknya gitu loh. Sama seperti orang stroke, dia nggak bisa gerakin tangannya nih. Emang dia yang nggak mau gerakin tangannya? Tentu dia mau dong. Nah, jadi karena bukan maunya mereka, ini karena suatu kelainan di otaknya gitu loh. Makanya apa yang nampak di masyarakat ini yang menimbulkan stigma negatif bagi mereka. Nah, apa akibatnya stigma negatif nih bagi si penderitanya? Penderitanya ini akibatnya itu bisa ringan, bisa berat. Yang ringan misalnya mereka diseklusi dari masyarakat, disisihkan misalnya. Nggak ada yang mau bergaul sama mereka misalnya. ODGJ dibully lagi. Dibully itu pula. Masyarakat kita. Selain itu, yang paling berat misalnya yang kasus-kasusnya banyak di pinggiran kota misalnya atau di daerah, dipasung misalnya. Itu kan sangat berlawanan banget dengan kemanusiaan, begitu. Karena walaupun ODGJ mereka masih manusia. Yes. Itu kalau di tahap yang berat itu masih ada bisa sembuh kah atau gimana? Mungkin kata tepatnya dibanding sembuh mungkin terkontrol. Terkontrol aja. Bisa terkontrol dan mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik bila diberikan intervensi yang tepat. Itu yang diperlukan ya dokter ya. Itu yang masyarakat diperlukan. kita saat ini. Bukan ini lihat orang ODGJ gitu kan. Malah dilemparin batu. Malah diledekin lagi. Padahal dia nggak ngerti dengan hal itu. Tapi kalau terkena fisiknya ya dia ngamuk dong. Betul. Ya benar ya dokter ya. Betul. Nah kebanyakan masyarakat kita kayak gitu. Betul banget. Nah itu yang belum bisa diterima dengan baik ya dokter. Betul banget. Nah kalau yang untuk ringannya nih, tadi kan berat nih, ringannya lagi.
Kalau yang ringan, biasanya sih bedanya yang berat dengan yang ringan. Yang ringan tuh biasanya masih mampu menilai realita. Artinya dia masih tahu nih, yang ini nyata, yang ini nggak nyata, misalnya. Kalau ODGJ yang berat, bedanya itu adalah yang dia nggak bisa bedain yang mana nyata, yang mana nggak nyata nih. Misalnya, dia dengar suara halusinasi, dianggapnya nyata misalnya. Atau dia punya keyakinan tersendiri tentang dirinya misalnya. Padahal itu nggak nyata gitu loh. Kalau yang ringan, biasanya mereka masih bisa bedain nih. Oh ini adalah hal yang nyata nih, ini yang nggak nyata. Cuman dia udah mulai merasakan gangguan nih, gitu loh. Karena dia masih bisa bedain yang nyata sama yang nggak nyata, penilaian realitanya masih bagus. Kadang nampak di masyarakat tuh mereka dalam tanda kutip nih, masih normal. Jadi stigma yang mereka terima dibandingkan yang berat itu berbeda, gitu. Kira-kira begitu bedanya. Nah, kalau bahas ODGJ tentu kita banyak faktor nih. Banyak faktor. Banyak faktor. Nah, sekarang ini kan lagi happening-nya itu adalah mental health. Betul banget. Nah, itu faktornya mungkin bisa dijelaskan lebih jelas gitu, dokter. Karena kebanyakan kan sekarang apalagi nanya-nanya si mbah-mbah internet gitu. Udah pusing dikit nanya mbah internet bla 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 bla. Oh, dibilang ini gangguan ini nih, gangguan ini. Nah, gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan langsung nih untuk sobat Diskominfo nih, dokter. Boleh. Jadi ya bagus sih. Memang belakangan ini isu mental health agak meningkat ya sepertinya ya. Meningkat sekali. Meningkat sekali. Jadi sebenarnya ini bisa aja hal yang positif, bisa aja juga hal yang negatif. Iya. Kalau hal yang positifnya, ya tentu kita sebagai praktisi mental health senang dong kalau memang mental health itu makin dipertimbangkan misalnya. Kesadaran tentang mental health itu makin tinggi. Benar. Nah, itu adalah hal yang baik. Cuman memang negatifnya ya bisa aja mungkin pada saat belakangan ini kasus mental health agak meningkat misalnya. Nah, apa sih faktor yang membuat seseorang nih bisa terkena gangguan jiwa misalnya? Faktornya banyak. Itu bisa aja kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan misalnya. Nah, mengapa sekarang kayaknya angka mental health itu nampaknya ya dari luar tuh sepertinya agak meningkat? Bisa aja pertama yang tadi karena kesadaran itu mulai meningkat lagi. Kedua, bisa aja karena situasi kehidupan kita nih yang berbeda dari orang yang dulu-dulu misalnya. Nah, itu dia. Apa yang berbeda? Mungkin yang paling dekat sekarang ini misalnya kita baru aja melewati suatu gelombang pandemi misalnya. Yang menyebabkan banyak banget nih perubahan dari kehidupan kita. Perubahan yang banyakannya mungkin negatif kali ya. Nah, yang kedua, sekarang kita jadi gampang banget nih membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Gampang baperan. Gampang baperan. Nah, Iya. mungkin kita kalau sekarang kan eranya sosial media nih. Iya. Kita jadi gampang banget nih membandingkan kita dengan orang lain gitu. Kita ngelihat di sosial media kok orang semuanya happy ya. Kok saya hidupnya gini-gini aja ya. Iya, benar sekali. Benar sekali. Padahal dulunya mungkin kita agak sulit membandingkan kehidupan kita dengan orang. Nah, saya rasa itu juga mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa sekarang sekarang angka mental itu kesannya agak meningkat misalnya. Yang ketiga, ya kita hidup di era yang berbeda dari yang dulu gitu loh, di mana tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari society itu memang berbeda ya dibanding sekian puluh tahun yang lalu. Benar sekali. Gitu misalnya. Oke. Itu harus dipertanyakan ya. Betul banget. Karena dikit-dikit ini kayaknya aku galau aja deh putusin pacar misalnya. Ini kayaknya aku kena mental health-nya. Ini aku begini, ini aku begini. Mereka lebih cepat nanya si mbah gitu ketimbang pergi ke psikolog atau ke dokter gitu ya. Dokter ya, benar sekali. Itu udah dicap calon-calon ODGJ digituin, dicap langsung kayak gitu. Bener nggak sih dokter? Iya, jadi sebenarnya kita kalau mendapatkan suatu tekanan dalam kehidupan nih, suatu stres gitu ya, wajar nggak sih kita merasa sedih, merasa cemas, merasa anxious, merasa gelisah misalnya? Tentu wajar-wajar aja dong. Wajar ya. Misalnya saya nih, besok saya harus bayar uang sekolah anak nih, tapi saya belum gajian misalnya. Wajar nggak saya cemas? Panik dong. Tetapi bedanya apa nih dengan ODGJ misalnya? Apabila cemas dan sedih yang kita rasakan itu adalah suatu yang wajar dan masih dalam lingkup yang jelas,
itu adalah yang wajar gitu loh. Kita tahu dari mana nih wajar? Wajar itu artinya dia tidak menyebabkan penderitaan dan tidak menghambat pekerjaan saya. Misalnya nih, kalau saya diputusin pacar misalnya yang kayak tadi Icut contohkan nih, wajar nggak saya sedih? Wajar dong, udah deket, udah sering kangen-kangenan, tahu-tahu hilang aja gitu kan? Aduh. Itu wajar dong saya merasa sedih. Tapi selama tidur saya tidak terganggu misalnya, saya masih bisa kuliah dengan baik misalnya, saya masih bisa kerja dengan baik, tugas-tugas saya masih beres semuanya, maka saya rasa itu adalah reaksi emosional yang normal dialamin seseorang gitu loh. Tapi kalau anak zaman now beranggapan aku sudah bipolar, aku sudah ini. Nggak apa-apa, kalau memang ada perasaan yang nggak nyaman yang sudah saya bilang tadi mempengaruhi kehidupannya, nggak ada salahnya dikonsultasikan dengan mental health profesional terdekat. Nah itu dia, harus konsultasi dulu gitu konsultasi kan. Dulu. Ini konsultasinya ke mbah-mbah internet gitu. Ini yang mengakibatkan itu kesalahan. Betul. Benar ya dokter? Jadi intinya itu konsultasi dulu ke mental health profesional. Contohnya nih perawat jiwa misalnya, psikolog misalnya, atau mungkin psikiater misalnya, dokter spesialis kedokteran jiwa. Sebelum melakukan self-diagnosis yang dapat memperberat anxiety-nya, memperberat stresnya misalnya, gitu. Ini kata-kata anxiety lagi hits di mana-mana. Betul banget. Betul banget. Iya dokter. Nah mungkin bisa juga nih kasih ke Sobat Diskominfo perbedaan-perbedaan dari penyakit gangguan jiwa ini gitu. Gangguan jiwa yang mana nih Icut nih? Ya, itulah pokoknya yang itu. Ya kayak tadi seperti bipolar itu apa, lebih diperjelas lagi gitu. Iya. Jangan ada kesalahpahaman kan sekarang banyak banget nih, dikit-dikit ya itu, dikit-dikit dibilang ya itu gitu. Jadi gangguan jiwa itu memang banyak ya. Iya. Kalau dari buku pedoman diagnosisnya aja udah ada sekian puluh gitu kan. Gimana nih membedakannya? Cuman yang paling gampangnya aja nih. Iya. Yang paling ramai di masyarakat nih gitu. Gangguan jiwa itu sebenarnya ada, kalau kita mau golongkan gede itu ada dua. Ada namanya gangguan jiwa berat, ada namanya gangguan jiwa ringan. Gangguan jiwa berat itu apa sih perbedaannya? Gangguan jiwa berat itu artinya kemampuan dia menilai realita, mengetahui sesuatu yang nyata atau enggak, itu udah enggak ada, udah terganggu banget. Misalnya, si pasien ini mengaku sebagai nabi misalnya. Bener enggak tuh kira-kira? Realistis enggak kira-kira? Tentu enggak ya. Atau dia merasa mendengar suara misalnya. Dia ada dengar suara yang orang lain gak dengar. Kira-kira kalau ada 100 orang nih, dia aja yang dengar suara, 99 lainnya gak dengar suara. Bener gak tuh suaranya? Iya, tentu enggak ya. Jadi di sini orang gangguan jiwa yang berat itu, dia kesulitan menilai realita. Kalau orang dengan gangguan jiwa ringan itu, dia masih mengetahui gitu loh. Walaupun memang sudah ada sindrom dari psikologisnya, tapi dia masih tahu nih, oh ini nyata, ini nggak nyata. Contohnya apa yang ringan nih? Misalnya anxiety, misalnya kecemasan, kemampuan mengendalikan cemas misalnya. Atau suatu gangguan penyesuaian misalnya, dia nggak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam kehidupannya misalnya. Atau mungkin suatu gangguan depresi tapi masih dalam taraf ringan. Kalau yang berat contohnya apa? Mungkin contohnya yang banyak kita lihat di jalanan nih misalnya, yang orang nggak pakai baju berkeliaran misalnya. Itu mungkin kasus schizophrenia misalnya. Atau mungkin yang sering kita lihat di TV-TV nih, ada yang ngamuk-ngamuk misalnya. Jangan-jangan itu suatu gangguan bipolar misalnya. Nah itulah mungkin contoh-contohnya dan perbedaan yang paling umumnya. Jadi Sobat Diskominfo harus tahu nih perbedaan-perbedaannya. Jangan karena merasa stres, merasa depresi, udah ngencap sendiri. Betul. Aku kena ini gitu. Nanti malah makin stres. Untuk kasus terbanyak di Riau sendiri, untuk ODGJ ini apa? Faktor apa? Kalau faktornya mungkin sudah kita bahas tadi ya. Faktornya sebenarnya tuh terkait dari genetiknya, terkait dari lingkungannya, misalnya dari tekanan-tekanan yang dialamin, dari pola asuhnya, dari kepribadian orang tersebut juga kayak mana. Apakah memang dia orangnya gampang cemas, orangnya gampang takut, atau memang orangnya emosinya nggak stabil misalnya. Semua itu berpengaruh. Kalau di Riau sendiri sebenarnya nggak ada yang dibilang paling banyak atau paling sedikit.
tentunya semuanya ada porsinya gitu loh. Masing-masing. Cuman masing-masing. Cuman yang mesti kita tahu 1 dari 4 orang minimal dalam kehidupannya tuh pasti pernah mengalami gangguan jiwa minimal yang ringan gitu loh. Mungkin ada suatu waktu kita cemas sampai nggak bisa tidur misalnya. Dan yang mesti kita tahu 1 dari 100 orang di Indonesia itu kemungkinan mengidap suatu gangguan jiwa berat. Nah itu mungkin angkanya. Waduh. Gitu. Oke. Nah tentunya ODGJ ini ada yang namanya rehabilitas untuk mereka. Betul banget. Nah kenapa ODGJ butuh rehabilitas mental ini sendiri? Iya, jadi ini ODGJ yang kita bahas nih ODGJ yang berat ya. Berat ceritanya okay, nih. Jadi mungkin yang kita lihat dari ODGJ itu kan yang tadi saya bilang ya, beberapa perilaku mereka yang menyebabkan mereka terkena stigma negatif gitu loh. Nah, yang kita tahu kan ODGJ itu kan yang tadi saya bilang ya bicara sendiri, ngamuk misalnya, tingkah yang aneh, tetapi keluhan yang seperti itu masih bisa kita obatin dengan obat gitu loh. Okay. Nah, begitu kita obatin dengan obat, ODGJ itu bisa kita sebut dengan sembuh. Sembuh itu artinya keluhan yang dia alamin itu berkurang misalnya. Ngamuknya berkurang, tidurnya membaik misalnya. Sembuh dia. Tetapi setelah dia sembuh, biasanya ODGJ yang berat tersebut, keluhan psikologisnya tuh bakal diikuti dengan keluhan lainnya. Contohnya, orang tersebut, ODGJ tersebut jadinya emosinya tumpul misalnya. Ekspresinya datar. Dia motivasi kerjanya jadi kurang. Kemampuan bekerjanya kurang. Jadi kalau emosinya tumpul, nampak nggak di masyarakat? Nampak, orang tersebut mukanya beda nih. Mungkin Icut juga pernah lihat nih di jalan orang yang dulunya pernah dirawat, mukanya datar aja gitu loh. Perbedaan tersebut itu masih dapat tampak oleh masyarakat gitu loh. Oh ini masih orang gangguan jiwa nih. Jadi mereka tetap masih mendapatkan stigma negatif. Nah, keluhan yang tadi saya bilang itu Icut, yang kayak emosinya dangkal, kemampuan bekerjanya berkurang, dorongan bekerjanya jadi males, itu nggak bisa lagi diobatin dengan obat. Gitu. Jadi nggak bisa diobatin dengan obat. Obat itu hanya mengobati gejala awal yang pertamanya itu. Nah, itulah gunanya pelayanan di rumah sakit jiwa kita yang disebut dengan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial itu artinya disabilitas yang dialamin oleh ODGJ tersebut. Yang tadi saya bilang itu emosinya dangkal, dorongan bekerjanya kurang, itu diperbaiki, direhabilitasi psikososialnya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan taraf sembuhnya nih. Jadi dia udah sembuh nih. Kita maunya dia pulih dong. Iya benar. Beda nih, sembuh tadi kan keluhannya berkurang, pulih artinya dia bisa balik ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Nah, jadi dalam kerangka meningkatkan sembuhnya jadi pulih, itulah intervensi rehabilitasi psikososial. Nah, jadi mungkin singkatnya nih, tujuannya apa nih kita rehabilitasi psikososial pasien ODGJ ini? Singkatnya kita memanusiakan mereka kembali. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Itu kira-kira udah singkatnya. bisa untuk diterima di masyarakat ya. Betul. Nah itu di RSJ Tampan sendiri untuk rehabilitas apa tadi psikososial. Psikososial. Itu sudah berapa persen yang berhasil? Kalau sudah untuk kembali. yang persennya hampir semua sih. Hampir semua. Keren dong. Jadi saya kasih contoh nih misalnya. Pasien yang dulunya nggak mau bekerja nih. Jadi di rehabilitasi psikososial itu kan intinya kita pertama kita mau mereka jadi percaya diri ya. Percaya diri. Itu Akhirnya mereka punya tumbuhkan kembali ya. Betul, punya purpose, punya tujuan gitu loh. Mereka punya skill untuk mereka kembangkan di masyarakat. Nah, jadi udah banyak nih kasus-kasus yang misalnya masuk pasiennya cuma mau tidur aja misalnya. Tapi karena udah kita berikan intervensi rehabilitasi, balik-baliknya, di rumah udah mau nih misalnya menerima jahitan misalnya. Cuman memang karena layanan ini belum lama dibuka, persennya kita belum ada yang pasti. Cuman sebagian besar dari pengamatan itu sudah banyak yang hasilnya
bisa dikatakan memuaskan lah. Memuaskan ya. Gitu, Karena ini kira-kira. baru juga ya untuk di RSJ Tampan. Betul, ini baru. Cuman ya maksudnya walaupun memang baru, kita memang maunya pandangan rumah sakit kita ini mulai berubah gitu loh. Dari yang awalnya cuma menyembuhkan, tetapi juga fokus ke merehabilitasi seseorang. Rehabilitasi. Gitu. Jadi nggak hanya sembuh, tapi juga pulih. Nggak hanya sembuh tapi pulih kembali. Pulih kembali. Oke. Nah, untuk kegiatannya tadi kan ada yang bilang ini kegiatannya menjahit atau segala Betul. macam apa-apa aja gitu biar seru gitu. Jadi pokoknya intinya rehabilitasi itu kan suatu intervensi ya. Rehabilitasi itu artinya meningkatkan sembuhnya jadi pulih gitu loh. Itu gimana caranya nih? Kita kan taunya umumnya aja nih rehabilitasi gitu kan. Iya, Oh, pasien ke sana rehabilitasi ya udah, gitu kan. Nah, sebenarnya tindakan rehabilitasi itu adalah upaya kolaboratif dari berbagai profesional. Jadi tentu dikepalai oleh seorang dokter misalnya, dokter spesialis kedokteran jiwa dalam hal ini. Tentu di bawahnya nanti ada anggotanya nih, ada anggota-anggotanya nih, ada psikolog klinisnya, ada terapis okupasionalnya, ada terapi mungkin dorongan negatif dari perilakunya itu diarahkan ke perilaku yang positif biasanya kalau okupasi. Ada terapis okupasinya, ada social workernya. Nah, jadi banyak nih yang profesional yang terlibat dalam upaya kolaboratif ini. Nah, apa aja nih yang dilakukan di rehabilitasi ini? Pertama tentu yang paling pertama adalah psikoedukasi. Edukasi. Itu paling penting, edukasi. Itu paling penting, literasi dari pasiennya, oleh pasiennya dan keluarganya nih. Jangan sampai kita mau berharap dia jauh dari stigma, tapi malah keluarganya yang kena stigma. Oh, gitu benar, loh. itu dia. Mana nanti keluarganya bilang nggak bisa sembuh, ternyata masih bisa gitu kan. Nah, itu yang pertama nih, edukasi keluarganya. Apa yang terjadi pada pasien, apa yang kita harapkan perubahannya, apa yang kita mau bisa lakukan gitu loh. Yang kedua mungkin yang tadi udah kita bahas, ada yang kita sebut terapi okupasi misalnya. Terapi okupasi itu apa sih? Terapi okupasi itu artinya kita mengharapkan dorongan negatif dari perilakunya itu kita dorong ke tindakan yang lebih positif. Misalnya nih dorongan mau marah-marah kita alihkan ke menyanyi misalnya. Oke. Melukis Kalau orang marah-marah misalnya. kasih mic gitu. Nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Jadi rocker deh. Jadi rocker ya. Suka musik rock gitu ya. Jadi misalnya nih si pasien tersebut daripada dia suntuk aja misalnya bergumul dengan perasaannya, kita arahkan mungkin dengan melukis misalnya atau melakukan apa yang dia senang lah misalnya. Ada yang namanya terapi vokasi misalnya. Vokasi itu sama dengan dorongan negatif itu kita dorong dia ke perilaku yang lebih positif, cuman yang kali ini dibekali dengan skill yang bisa dia kembangkan nih. Itu lebih butuh lagi. Lebih butuh lagi. Contohnya nih yang udah jalan di RSJ Tampan nih. Dengan skill berkebun hidroponik misalnya, atau dengan pembuatan telur asin misalnya. Waduh. Iya. Udah sampai ke telur asin aja. Telur asin. Keren. Jadi mereka pun bisa merasakan nih bahwa saya ini masih ada gunanya di society gitu loh. Ternyata karena kita bisa melihat nih begitu mereka udah panen misalnya, mereka bakal mendapatkan reward karena sayur tersebut bisa dijual misalnya, mempunyai nilai manfaat bagi mereka gitu loh. Nah, banyak nih vokasinya yang kita udah jalan nih, berkebun misalnya tadi, telur asin misalnya, yang kita rencanakan ke depan misalnya nanti mungkin kayak pembuatan papan bunga misalnya. Pembuatan papan bunga. Betul, apapun itu yang dapat mengembangkan skill bagi mereka buat kembali ke masyarakat gitu loh. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Setelah itu ada namanya peningkatan kemampuan sosial misalnya, mereka diajarkan buat bicara di depan umum dan dibekali dengan skill-skill bagaimana mereka bisa bersosialisasi misalnya. Terus mereka diberikan remediasi kognitif. Remediasi kognitif itu artinya yang saya bilang tadi ya, ODGJ itu kan biasanya kalau udah sembuh nih, dia masih bingung nih, perhatiannya masih kurang, memorinya masih terganggu, atensinya masih nggak bagus. Itu bisa diberikan beberapa terapi yang khusus dari psikolog untuk memperbaiki fungsi tersebut gitu loh, sehingga mungkin kinerjanya makin baik. Nah, dan yang paling penting nggak boleh kita lupa, ada juga kita selipkan terapi spiritual. Spiritual dalam hal ini religi misalnya. Jadi misalnya si ODGJ ini beragama Muslim misalnya, ada nanti terapi khususnya, terapi spiritualnya nih, biar dia makin dekat sama
penciptanya. Penciptanya, itu Gitu. paling penting juga. Nah, itulah rangkaian-rangkaian yang kita lakukan di Wow, ternyata RSJ. rehabilitasnya itu mungkin kalau orang awam mikirnya ya udah dia dijagain sama dokter-dokter itu, dikasih Betul. obat, dikasih istirahat gitu. Ternyata enggak. Ternyata dia sama berkegiatan seperti kita sehari-hari. Betul. Nah, untuk masyarakat di luar sana, Sobat Kominfo, gimana nih pendapat dari Sobat Kominfo sendiri tentang ODGJ ini nih? Masih bisakah diterima di masyarakat kalau udah direhabilitas? Tentu bisa dong. Kayak seperti tadi, mereka sudah menghasilkan dari telur asin, mereka berkebun juga, berarti beternak, berkebun ya. Terus bentar lagi juga ada kreativitas yang akan dibuat mereka nih kayak seperti papan bunga tadi katanya ya. Itu kan seru ya dokter ya. Dan tentunya nggak hanya papan bunga aja nih, nanti kedepannya apapun peluangnya pasti kita akan banyak. kembangkan. Iya benar sekali. Nah dokter lagi nih, lagi nih. Karena kan Ijat dikelilingi teman-teman yang mungkin banyak permasalahan hidup kayak depresi nih, depresi ringan nih. Nah dokter coba dong kasih sedikit wejangan buat teman-teman Sobat Kominfo untuk gimana sih cara menangkis depresi ini gitu. Karena sekarang tuh kan lebih banget kan, depresi dikit bilang aduh udah stres gitu. Nah gimana nih? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget Icut ya, dan sangat mewakili pertanyaan kawan-kawan kita semua. Iya, benar sekali. Jadi amat sangat wajar kalau kita berkehidupan nih, bersosialisasi dan melakukan pekerjaan, pasti kita akan menemui hambatan gitu loh. Pasti kita akan menemui hambatan, menemui stres gitu kan. Dan gimana caranya kita menghandle stres tersebut supaya jangan berwujud sebagai gangguan jiwa gitu loh. Itu. Nah, gimana sih tips-tipsnya biar hambatan tersebut jangan sampai membuat kita jadi jatuh ke dalam suatu gangguan jiwa gitu kan. Yang pertama, mungkin kita harus pandai-pandai nih. Kita harus pandai-pandai nih dalam mungkin istilahnya itu adalah hidup dalam masa kini. Oke, hidup dalam masa kini. Kebanyakan dari stres yang orang alamin itu karena dia hidup di masa depan dan dia hidup di masa lalu nih misalnya. Nggak bisa move on misalnya. Atau takut dengan hal yang akan datang misalnya. Jadinya dia cemas, atau jadinya sedih misalnya gitu kan. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi, kita harus pandai-pandai hidup dalam masa kini. Menikmati waktu yang ada sekarang gitu loh. Jangan mengkhawatirkan yang ke depan dan pandai-pandai untuk tidak terjebak dalam masa lalu lagi misalnya. Yang kedua, mungkin ini tipsnya juga udah banyak nih diajarkan di agama misalnya. Pandai-pandai kita untuk mengikhlaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita gitu loh. Kalau misalnya kedua hal tersebut kita jalankan, makin susah kita jatuh dalam gangguan jiwa. Benar-benar. Gitu kira-kira. Oke, gitu kira-kira. Jadi kita harus ikhlas dengan kehidupan kita ya. Harus menikmati hidup di masa kini, jangan cemas dengan akan masa depan dan jangan mau terperangkap dengan masa lalu ya dokter ya. Wah, luar biasa quotes hari ini. Itu mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Iya benar. Sama seperti ikhlas, itu ada ilmunya yang harus dipraktekkan, dilatih tiap hari gitu kira-kira. Latih ikhlas tiap hari ya. Betul banget. Nah itu sudah dikasih jawaban ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan untuk pembiayaan nih di Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam rehabilitas ini bagaimana pembiayaannya nih dokter? Ini pasti adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan juga gitu kan. Soalnya tadi kalau didengarnya kayaknya kegiatannya banyak nih gitu. Dua pertanyaan terakhir ini memang pertanyaan seluruh masyarakat. Kayaknya kegiatannya kan banyak nih. Benar. Oh banyak, jangan-jangan mahal gitu kan. Jadi biasanya sih kegiatan rehabilitasi kan memang membutuhkan berbagai sesi ya, beberapa sesi. Jadi seminggu dia datang berapa kali nih misalnya gitu kan. Nah kabar baiknya kegiatan rehabilitasi ini udah ditanggung oleh BPJS. Jadi di sini kan terlihat ya komitmen dari pemerintah ya bahwa untuk mengobati ODGJ ini nggak hanya dengan obat aja nih, tetapi juga dengan proses rehabilitasi gitu loh, proses yang holistik dan menyeluruh. Ini terlihat dari komitmennya pemerintah untuk menanggung terapi tersebut. Jadi terapi ini pembiayaannya apabila sang pasien tersebut udah punya BPJS itu bisa ditanggung.
gitu kira-kira. Dengan umum bisa, tetapi tentu lebih disarankan dengan Untuk BPJS. Oke, luar biasa. Oke, karena waktu kita sudah sepertinya kita akhiri ya pembahasan ini. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi di next time. Oke, untuk Dokter Willy, silakan nih Dokter Willy untuk memberi kesan dan pesan kepada masyarakat semua. Oke, jadi mungkin yang terakhir ya. Kita harus sadari bahwa saudara kita yang ODGJ itu adalah manusia juga gitu loh, adalah manusia juga. Jadi kita juga sebaiknya memperlakukan mereka sebagai manusia karena mereka adalah saudara kita. Yang kedua, mungkin pesan terakhir, apabila ada merasakan sesuatu yang gak nyaman dari dirinya, jangan ragu untuk ketemu mental health profesional. Nah, itu aja kira-kira. Oke, terima kasih Dokter Willy. Nah, gimana nih Sobat Kominfo? Sangat bermanfaat bukan? Nah, jangan lupa ya saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel kita Diskominfotik Provinsi Riau. Dan nikmati hidup dalam masa kini, jangan khawatir di masa depan, dan jangan terjebak di masa lalu ya dokter ya. Dan ikhlas dalam menjalani hidup, dan tentunya kita harus memanusiakan manusia. Nah, saya Dwi Diana Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.